Hai teman-teman, jumpa lagi dalam pertemuan ke-6. Ini adalah unsur serapan kata baku dan kata tidak baku. Kenapa sih bisa ada unsur serapan? Karena ilmu pengetahuan kan makin berkembang. Jadi dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan itu, bahasa pun makin berkembang. Selain itu, perdagangan di Indonesia juga keren banget kan? Yang berdagang ke sini banyak dari bangsa lain. Jadi banyak juga kunjungan bangsa lain yang menyebabkan budaya mereka termasuki, kemudian juga bahasanya juga. Jadi seperti ada pertukaran bahasa dan juga budaya. Selain itu ada untungnya juga loh kalau kita menyerap kosakata dari bahasa lain. Selain bahasa Indonesia menjadi lebih kaya, kita juga akan lebih mudah memahami teks bahasa asing. Selain itu, hubungan antar negara juga akan lebih kuat. Jadinya, jalinan kerjasama antara banyak negara termasuk Indonesia dengan negara-negara lainnya makin mudah dan makin kondusif. Terkait proses unsur serapan, ada penerjemahan langsung loh. Jadi, dalam penerjemahan langsung itu, kata yang diterjemahkan dan kata aslinya itu sangat berbeda. Misalnya, hospital, rumah sakit, kemudian nerve, itu saraf, kemudian suddenly, tiba-tiba, kemudian ada value, itu nilai, kemudian zoo, kebun binatang. Nah, seperti itu deh. Di samping ada penerjemahan langsung, ada juga penyerapan dengan penyesuaian ejaan. Ini contohnya bahasa Inggris. Hampir mirip kan jadi katanya particle, jadi particle, corrector. Dan kemudian teman-teman bisa lihat di sini misalnya computer, jadi komputer, ada juga system, jadi sistem, camera, jadi kamera. Nah, kalau ini bahasa Belanda, teman-teman bisa lihat di sini, misalnya Franco, itu artinya perangko. Kemudian handdoek, itu handuk. Maskapai, komfor, itu kompor. Ini bahasa Portugis, mirip kan? Bandeira, itu bendera. Boneca, itu boneka. Domingo, minggu. Sapato, sepatu. Untuk contoh-contoh lainnya, teman-teman bisa perhatikan PDF ya, yang sudah diberikan Bu Wulan dan Ibu Dinar. Ada bahasa Prancis juga loh. Ini misalnya chauffeur, itu kita bisa berkatanya supir. Kemudian ada koran, itu koran. Kado, itu kado. Nah, ini bahasa Sanskrit, misalnya cahaya. Kemudian ada bahasa Turki, misalnya hadiah, wow ternyata mirip ya. Kemudian mecaz, ya jadi C dibaca seperti J kalau di bahasa Turki, artinya majaz. Kemudian ada ajaib, jadi C itu tanpa ekor di atasnya dibacanya J. Ajaib itu di bahasa Indonesia adalah ajaib. Nah, ini ada bahasa Jerman dan juga bahasa Cina. Misalnya besuk, itu ya, atau mengunjungi. Kantin. Leker, itu leker ya. Kalau di sini teman-teman pas sudah pernah makan leker, enak loh. Zaman dulu harga leker masih 1.500-an, tapi entah ya zaman sekarang. Kemudian misalnya ada bahasa Cina, bakyak. Di sini menjadi bakyak. Becak. Mungkin banyak terpengaruh oleh bahasa Hokkien juga ya dari Fujian. Nah, sampai-sampai kita juga menyerap loh dari bahasa Ibrani. Misalnya, Kamisah, itu berarti di sini hari Kamis. Lalu, apa teman-teman tahu asal kata kopiah? Ternyata dari bahasa Ibrani, yaitu kipah. Ya, walaupun memang berbeda penggunaannya, yang penting kita saling menghormati satu sama lain dengan siapapun juga ya. Kita di sini belajar bahasa, jadi kalau ada kata-kata yang memang bagus, bisa kita serap ya teman-teman. Wow, masih ada lagi, bahkan kita juga menyerap dari bahasa Farsi dan bahasa Spanyol. Misalnya, boza, itu di sini bocah. Kemudian ada cabuk, itu di sini cambuk. Domba, itu berarti domba.
Kemudian ada bahasa Spanyol. Camisa di sini adalah kemeja. Jadi J dalam bahasa Spanyol dibaca seperti H. Jadi camisa di sini kemeja. Mesa di sini meja. Wow, keren ya. Jangan lupakan bahasa Arab karena kita juga menyerap dari bahasa Arab. Misalnya doa di sini adalah doa. Jumu'ah, Jumat. Jadi walaupun kita berkatanya Jumat, jangan dipakai tanda apostrof ya di sebelah huruf M. Derajat, derajat. Makalatun, makalah. Ayo kita membuat makalatun. Kemudian ada soalun, soal. Dunia, dunia. Nah, teman-teman, selain ada penyerapan dengan penerjemahan langsung, penyerapan dengan penyesuaian ejaan, ada juga loh penyerapan dengan tulisan yang sama. Nah, walaupun tulisannya sama, pengucapannya mungkin saja berbeda. Misalnya di sini tante, sini kita sering bilangnya tante ya. Papa, papa, oma, oma, opa, opa, mama, mama, rem, rem. Ini bahasa Belanda. Ada pula loh dari bahasa Turki, misalnya iklim, iklim, ruh. Jadi kalau di bahasa Turki seperti ruh, kalau kita ruh. Nasihat, nasihat. Ya. Misalnya unsur, unsur. Zaman, zaman. Kita menyebutnya sebagai zaman. Zalim, zalim. Nah, ini dari bahasa Farsi. Lazwardi, lazwardi. Peri, peri. Kismis juga disebutnya di sini kismis. Nah, ini misalnya dari bahasa Inggris. Sama kan tulisannya, tapi mungkin dibacanya berbeda. Misalnya golf, golf. Lift, lift. Radar, radar. Kemudian bahasa Jepang, misalnya karate, sini karate ya. Ada juga dako-chan. Teman-teman tahu boneka dako-chan kan? Ada juga bahasa Cina. Wah, ternyata cuangki bukan cari uang jalan kaki ya. Ada juga feng shui, feng shui, cincau, cincau. Kemudian dari bahasa Jerman, ada kita menyerap kata odol, padahal di Jerman itu odol merek pasta gigi, tapi kita serap menjadi pasta gigi. Langsam, langsam. Teman-teman tahu arti kata langsam? Langsam itu artinya pelan-pelan. Justru biasanya dulu kernet-kernet mikrolet loh yang memakai kata langsam. Jadi ketika ada penumpang, mereka akan teriak, langsam, langsam. Jadi kepada supirnya untuk pelan-pelan karena ada penumpang akan naik. Ada dari bahasa Portugis, Sanskrit, dan juga ada dari bahasa Arab. Nah, ini misalnya kalau dalam bahasa Arab, Nabi kita sebut juga sebagai Nabi. Rasul juga kita sebut sebagai Rasul. Nah, dalam bahasa Portugis, bola itu juga bola. Kemudian dari bahasa Sanskrit, cakra itu juga cakra. Sekarang kita belajar sedikit tentang kata baku dan kata tidak baku. Untuk lengkapnya bisa dibaca dari PDF ya. Ini bagian yang kiri adalah kata baku. Sedangkan bagian yang kanan adalah kata tidak bakunya. Misalnya apotek itu tentu kata baku. Jadi jangan menyebutnya apotek lagi ya. Kemudian misalnya ada azan. Bukan adzan. Jadi yang betul adalah azan. Kemudian balsam. Biasa kan kita sering bilang pakai balsam. Ternyata yang baku adalah balsam. Ya. Kemudian baterai. Bukan baterai. Oke? Nah, ada juga nih frustrasi. Jadi yang betul kata baku itu adalah frustrasi. Bukan frustasi. Kemudian ojek, bukan ojek. Ojek, ayo naik ojek, bukan ojek. Oke, genius, bukan jenius. Genius, bukan jenius. Kemudian glamor, bukan glamor. Ada lagi nih, misalnya yang betul adalah praktik. Jadi praktik itu kata tidak baku ya teman-teman. Kemudian respons.
Halo, maaf saya belum merespons. Ya, bukan respon. Kemudian risiko, bukan resiko. Hati-hati, itu mengandung risiko, bukan mengandung resiko. Terima kasih ya teman-teman. Untuk lengkapnya dapat dibaca di PDF pertemuan 6 bagian unsur serapan kata baku dan kata tidak baku. Selamat belajar.